Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih bertemu lagi dengan pembahasan isim mu'rab dan mabni. Pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim mu'rab. Hari ini mulai dari isim mufrad sampai dengan asmaul khamsah. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu. Misalnya, satu masjid, satu kali sholat, kemudian satu pena, satu buku, seperti itu. Kemudian tanda i'rabnya bagaimana? Karena ini tadi yang kita bahas adalah isim yang mu'rab, berarti dia bisa di-i'rabkan. Seperti yang telah kita pelajari, kalau isim itu bisa menerima i'rab rofa, nasab, dan jer. Yang pertama adalah rofa. Tanda rofanya isim mufrad itu adalah dhammah. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah. Tanda jernya adalah kasroh. Yang pertama adalah rofa. Rofa dengan dhammah. Contohnya adalah sholatul laili wa sholatud duha. Di sini yang menjadi isim mu'rab, isim mufrad adalah sholatu. Tandanya adalah dhammah. Kemudian di sini juga ada sholatu. Karena sholatnya di sini hanya satu, yaitu sholat lail. Kemudian sholat duha, seperti itu. Kemudian tsumma dzakara musannifu, nuli nutur sapa musannif. Di sini musannifnya hanya satu, jadi musannifu. Tandanya adalah dhammah. Kemudian ketika menempati i'rab nasab, tandanya adalah fathah. Sab'ata asyara, apane rakaatan? Rakaate. Rakaatan di sini menempati i'rab nasab karena dia sebagai tamyiz, maka dia tandanya adalah fathah. Kemudian wakafa billahi nasiron. Di sini juga tandanya adalah fathah. Nasiro di sini adalah isim mufrad. Kemudian tanda jernya wa syaraitu sholati, karena di sini sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih selamanya dibaca jar as-sholati. Tadi kalau pada rofa sholatu, misal nasab nanti juga sholata. Ketika jar dia as-sholati karena tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian bil aini, wal aina bil aini, karena di sini ada huruf jernya, maka belakangnya harus dibaca jer, menempati i'rab jer. Bil aini, tanda jernya adalah kasroh. Kemudian kita lanjutkan ke isim tasniyah. Isim tasniyah itu mempunyai arti dua rakaat, dua laut, kemudian dua buku, misalnya seperti itu. Menempati i'rab rofa, tandanya adalah alif. Ketika menempati i'rab nasab, tandanya adalah ya. Kalau jer adalah ya, antara nasab dan jer ini sama. Warakaatani ba'dal maghribi. Warakaatani dan dua rakaat. Warakaatani tandanya adalah alif dan belakangnya ditambahi dengan nun. Aslinya tadi kan rakaatun, menjadi rakaatani. Kemudian wa mayastawil bahroni, aslinya adalah bahrun, kemudian ditambah dengan bahroni dengan alif dan nun. Kemudian ketika menempati i'rab nasab, tandanya dia menjadi ya. Ja'ala fiha zaujaini isnataini. Zaujaini
di sini. Aslinya ketika mufrad dia kan hanya zaujun. Ketika menempati i'rab nasab dan dia menjadi tasniyah, maka harus ditambahi ya dengan nun, dengan syarat depannya ya itu berharokat fathah. Diingat-ingat, di depannya ya dia berharokat fathah. Dan yang ketiga adalah jar dengan ya. Halataini, malakaini, alal malakaini, sama. Di depannya ya itu juga berharokat fathah. Fi halataini wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat pada dua keadaan. Fi halataini aslinya adalah halatun, karena di sini isim tasniyah dan menempati i'rab jar maka harus ditambah ya dengan nun. Wa ma unzila 'alal malakaini malakun, kemudian karena menempati i'rab jar kemudian dia juga tasniyah maka harus ditambahi ya dengan nun dengan syarat yang sama, yaitu sebelum huruf ya berharokat fathah. Dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan beberapa dan dia sifatnya mudzakkar atau laki-laki. Rofa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Ini hampir sama dengan yang isim tasniyah. Coba kita lihat. Kalau rofa, nasab, jar, alif, ya, ya. Kalau pada jamak mudzakkar salim wawu, ya, ya. Di sini nanti nasab dan jarnya kok sama. Nanti kita pelajari perbedaannya. Sekarang kita pelajari yang rofa dulu. Qad aflahal mu'minuna. Mufradnya adalah mu'minun. Karena di sini orang Islamnya adalah banyak dan menempati i'rab rofa, maka ditambah wawu. Tentunya dengan subutun nun atau dengan memasukkan nun. Menjadi al-mu'minu menjadi al-mu'minuna. Ketambahan wawu dan nun. Kemudian ketika dia nasab bagaimana? Innahum kanu qauman fasiqina. Ada banyak orang fasik dan dia laki-laki sifatnya. Nasab dengan ya. Fasiqina. Mufradnya adalah fasikun. Atau kalau ketika nasab fasiko seperti itu. Ketika dia jamak mudzakkar salim fasiqina, dia ditambah dengan ya, tentunya dengan menambahi nun. Bedanya dengan yang isim tasniyah tadi, kalau yang isim tasniyah itu sebelum ya dia harus berharokat fathah. Kalau pada jamak mudzakkar salim sebelum ya dia berharokat kasroh. Itu nanti yang membedakan. Innahum kanu qauman fasiqina. Seperti itu. Ketika fasiqo ini berarti dia menjadi jamak isim tasniyah. Dan fasiqina itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi seperti itu perbedaannya. Ketika jar juga sama seperti itu. Innallaha ma'araqi'ina. Raqi'ina. Ketika kita rubah menjadi raqi'aini misalnya, itu juga menjadi isim tasniyah. Karena ini jamak mudzakkar salim, maka sebelum ya ini berharokat kasroh. Selanjutnya adalah jamak muannats salim, isim yang menunjukkan beberapa perempuan. Maaf ini salah. Perempuan, rofa dengan dhammah, nasab dengan kasroh, dan jar juga dengan kasroh. Idza ja'akumul mu'minat. Aslinya adalah mukminun. Di sini menjadi mukminatu. Kemudian karena perempuan ya ada taknisnya. Kemudian nasab dengan kasroh. Wala tangkihul musyrikati.